Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kita. Segala karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, kita terus percaya. Kita terus berkata bahwa Tuhan senantiasa baik di dalam hidup kita. Amin. Sebab itu mari bawa hati kita bawa hidup kita yang terbaik. Ucapan syukur kita, puji-pujian kita. Sembah kita agungkan Tuhan Raja kita yang bertahta di dalam hidup kita. Mari datang kepada Bapa kita di surga pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya yang Kau telah nyatakan di dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap apapun yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami terus berkata Engkau selalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kami boleh alami ya Bapa. Lewat setiap ujian yang boleh Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Sehingga pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami. Dan kami mau bersyukur, kami bawa korban ucapan syukur kami yang terbaik bagi Raja kami, bagi Tuhan kami. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini, katakan Kau baik Tuhan. Bapa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami boleh bangun Tuhan menikmati pagi hari ini. Semua karena berkat-Mu ya Bapa. Kami boleh bangun pagi hari ini menghirup udara yang baru. Mendapatkan berkat yang baru yang Kau curahkan saat kami sedang tidur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu. Sebab itu ya Bapa, tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain pujian kami, selain sembah kami yang kami bawa, kami angkat untuk Kau pagi hari ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan bagi Raja Maha Tinggi, Maha Kudus. Dalam kebesaran, dalam kemegahan, Yesus Raja berkuasa selamanya. Segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan, kami bawa bagi Kau Yesus. Maha Kudus. Oh, dalam kebesaran-Mu
kami di dalam dunia ini Bapa. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian kami, hormat kami, sembah kami bagi Engkau yang kami agungkan Tuhan. Kami akan bersorak lebih lagi bagi nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau telah menjadikan kami umat-umat pemenang-Mu yang akan terus bersorak-sorai menyatakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Mari kita semua yang percaya dan siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih salam kiri kananmu, katakan Kau adalah umat pemenangnya Allah. Mari bersorak bagi Dia pagi hari ini. Yeah. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatan-Nya besar tak terduga, dengan imanku bermenang. Siapa lawan kita? Amin. Haleluya. Mari umat-umat pemenangnya Allah sorakan sama-sama. Oh, 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 lebih keras lagi sorakan. Masyurkan di segala bangsa, perbuatan-Nya tak terduga, dengan imanku mari semua katakan sama-sama. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Amin. Perbuatan-Nya besar tak terduga, dengan imanku ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatan-Nya besar tak terduga, dengan imanku dengan imanku bermenang. Sorakan sama-sama, katakan dengan imanku bermenang. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus menjadikan pemenang, karena Engkau yang membela kami Tuhan. Mari terus tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama pagi hari ini. Hey. Wow, oh, oh, wow. Wow, oh, oh, wow. Wow, oh, oh, wow.
sorakan. Hey. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku bukti betapa besar. Mari semua katakan. Dan ku nyatakan, hey! Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ada di pihakku. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan, yuk. Kami mau deklarasikan Tuhan, bahwa saat kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau yang berperang bersama dengan kami Tuhan. Yes. Katakan, hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah hatiku bersuka Tuhan. Jiwaku ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hey! Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan, Tuhanlah kemenang pembelaku. Tuhanlah pembelaku. Katakan, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan aja di pihakku. Membelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan aja di pihakku. Ku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. 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 Sebelum duduk bilang kiri kananmu, Tuhan telah memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Terus hidup sebagai umat pemenangnya Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan terus menjadi umat-umat pemenang-Mu Tuhan. Jika kami terus ada di dekat-Mu Tuhan, mengerti isi hati-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebab itu bawa kami terus dekat dengan-Mu Tuhan. Bawa kami terus dekat dengan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. sertaku, ku tak dibiarkan
sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Kami mau tinggal dekat hadirat-Mu ya Bapa. Mari angkat pujian ini sama-sama kata. Dalam setiap jalanku Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu Tuhan, mengikut kehendak-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Kau segalanya bagi kami Tuhan, Segalanya bagiku. nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Biar setiap nafas kami memuliakan-Mu, segenap hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Mari sembah Dia, katakan setiap nafas kami Tuhan, segenap hidup kami menyembah-Mu. Haleluya. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku
sehingga kemuliaan-Mu membuat kami mengalami kasih karunia. Dan kasih karunia yang kami terima Tuhan adalah kasih karunia di mana kami harus bertanggung jawab supaya kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Bapa. Lewat semuanya itu kami tidak sanggup ya Bapa, kecuali firman dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, menuntun kami untuk kami bisa berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Itulah sebabnya firman-Mu yang akan kami dengar lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Yonas yang akan menguraikan dan menyampaikan isi hati Tuhan yang akan menuntun kami secara khusus sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus yang siap, terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita akan diberkati lewat hambanya Bapak Pendeta Yonas Mulyo bersama dengan istri yang ada bersama-sama dengan kita. Pak Yonas orang Salatiga tetapi lama di Amerika dan akan memberkati kita lewat firman Tuhan. Nanti akan perkenalan lebih jauh lagi dari hambanya sendiri. Ternyata dunia itu sempit ya. Ngobrol-ngobrol tadi sambil menikmati sarapan di waktu pagi. Ternyata banyak kenal sini sana sini. Oh iya tahu semuanya tahu semuanya. Ternyata dunia itu sempit. Memang dalam Tuhan itu memang benar-benar bersaudara. Haleluya. Saudara mau diberkati firman Tuhan, amin. Saudara berikan tepuk tangan yang meriah saudara. Saya persilakan Pak Yonas untuk maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Markus, Bapak Ibu Gembala dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali di tempat ini. Kok kembali ya? Ya saya sudah beberapa kali ke sini tapi hanya pakai ruangan. Oleh kemurahan kasih Tuhan melalui Bapak Gembala diberi kesempatan untuk memberikan seminar untuk hamba-hamba Tuhan di Jakarta Barat dan besok juga ada seminar lagi sekaligus peluncuran buku tentang menjadi murid, dipanggil menjadi murid. Saya datang bersama dengan istri saya, satu-satunya sepanjang umur hidup saya. Kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu ya, 2-3 hari lalu. Jadi ini luar biasa sekali, ulang tahun pernikahan yang ke-31. Iya, puji Tuhan. Kami habiskan waktu setelah menikah itu kami habiskan waktu di Amerika. 28 tahun kami tinggal di Amerika. 2 tahun pertama kami dipanggil melayani di kota Honolulu, Kepulauan Hawaii, milik Amerika Serikat, menggembalakan di sana, Gereja Bethel Indonesia. Kemudian setelah itu tahun 2000 kami ditarik ke Los Angeles sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan saja. Dan sampai hari ini saya terjun di dalam dunia pemuritan, memuridkan banyak orang dari Kanada, di Australia, di Belanda, di berbagai negara bagian di Amerika, di Indonesia. Hari-hari hidup saya setiap hari memuridkan, tidak ada hari tanpa tidak memuridkan. Setiap hari adalah hari untuk memuridkan. Sama dengan Pak Iwan juga tadi katanya. Bersyukur juga saya mengajar di dua kampus teologia di California, Grace Mission University dan International University and Theological Seminary. Saya mendapatkan tugas sebagai Director of Indonesian Program. Sudah bertahun-tahun kami jalani. Di samping itu juga melayani di beberapa gereja. Dan saya terjun di gereja Amerika. Jadi kredensial kami di gereja Amerika, bukan gereja Indonesia. Sampai hari ini kemurahan Tuhan. Baik, kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8. Sebagaimana ayat yang bagian yang dimintakan untuk disampaikan. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Saya mohon Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita membaca ayat ini. Yohanes 8, 31 dan 32. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali, terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya. Yohanes pasal 8 adalah bagian yang sangat luar biasa karena di ayat 30 dikatakan sejumlah besar orang Yahudi percaya kepada Yesus. Nah, Injil Yohanes itu penulisannya berbeda dengan Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, ya berbeda. Injil Yohanes lebih berbicara pola penulisannya itu bukan secara urutan waktu. Berbeda dengan Injil Matius, Markus. Tetapi Injil Yohanes pola penulisannya adalah berdasarkan temanya. Itu sebabnya Bapak Ibu temukan Yohanes 8, Yesus sedang ada di bait Allah dan diperhadapkan kepadanya wanita yang berzina. Kita semua sudah tahu ceritanya dan akhirnya Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi di bait Allah itu juga Yesus mengajar. Banyak orang Yahudi terjadi argumentasi karena Yesus mengajarkan bahwa dia adalah terang dunia. Yohanes pasal 6 Yesus mengajar bahwa dia adalah roti hidup. Yohanes pasal 8 Yesus mengajar bahwa dia adalah terang dunia. Dan bagian ini adalah bagian-bagian yang paling tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kita melihat di dalam ayat 30 dikatakan bahwa sejumlah besar orang Yahudi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau ada orang atau sejumlah besar orang percaya kepada Yesus, biasanya kita tepuk tangan, betul ya? Di gereja-gereja Amerika, gereja-gereja tertentu, biasanya aliran dari Calvary Chapel, setiap kali ibadah ada tantangan untuk orang maju ke depan. Untuk terima Yesus pertama kalinya. Selalu setiap minggu. Dan biasanya orang diminta untuk tutup mata. Lalu pendetanya di setiap gereja Calvary Chapel. Jemaat, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Bukan pertama kali hadir. Adakah di antara kita yang baru pertama kali ingin, rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan maju ke depan. Waduh, itu tepuk tangannya. Itu yang hadir ribuan, Bapak. Tepuk tangannya luar biasa. Orang bersyukur, orang bersuka cita. Ya, selesai dikasih Alkitab. Peristiwanya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Pada waktu Yesus menjelaskan bahwa dia adalah terang dunia, ayat 30 orang berbondong-bondong percaya. Kata percaya di sini, kata yang dipakai adalah kata yang sama untuk kalau kita, Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya Roma pasal 10 ayat 9. Jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata percaya di situ dipakai kata pisteuo. Jadi ini percayanya bukan main-main loh. Bapak Ibu, jangan salah ya. Orang-orang Yahudi ini percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sulit percaya Tuhan Yesus. Kita tahu siapa yang menyelipkan Tuhan Yesus? Yang menyelipkan Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Makanya kadang-kadang saya juga heran kalau orang Kristen belain Israel mati-matian, waduh sampai berantem segala macam. Enggak usahlah terlalu fanatik begitu ya Bapak Ibu. Ya pro Israel silahkan, saya juga enggak anti Israel, pro Israel, saya juga pro Israel. Tapi tidak usah terlalu membabi buta sampai kita kehilangan akal sehat. Karena orang Yahudi adalah bahkan kalau kita melihat, orang-orang Yahudi itu hatinya ditegarkan. Kalau Anda melihat, sampai membaca di dalam Injil, dalam surat Roma pasal 11 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak percaya sehingga dicangkokkan pada pokok anggur yang benar carang-carang yang liar. Roma pasal 11. Nah orang Yahudi kemana? Nah kalau tadinya orang Yahudi disebut di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 sampai pasal 16 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mereka adalah bangsa terpilih. Tapi kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan di sana. Oh terima kasih Pak.
Tadinya orang Yahudi disebut sebagai bangsa pilihan. Betul ya? Itu sebabnya sampai hari ini mereka merasa bangga. Mereka tegar tengkuk, keras kepala. Karena mereka sebagai bangsa pilihan. Tapi ingat, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa itu? Kamu di situ. Bukan Yahudi. Siapa itu? Gerejanya, saudara dan saya. Jadi terjadi shifting, terjadi perubahan. Tadinya Yahudi disebut sebagai bangsa pilihan. Tetapi 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Loh, status yang tadinya milik orang Yahudi diberikan kepada saudara dan saya gerejanya. Anda dan saya adalah orang-orang pilihan. Itu sebabnya kita nyanyi, kita dipilih. Nah, sudah banyak yang nggak tahu, ini lagu zaman dulu Bapak Ibu ya. Zaman sekarang sudah jarang-jarang. Kita dipilih dari segala bangsa. Kitalah umat pemenang. Itu zaman-zamannya grupnya itu siapa itu Fetriku Masih zaman-zaman dulu Bapak Ibu. Sekarang sudah nggak terkenal lagi. Heran saya. Dulunya Yahudi bangsa terpilih. Sekarang kamulah bangsa terpilih. Sehingga kalau ayat 30 berkata, maka sejumlah besar orang-orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Itu luar biasa dan patut disyukuri. Tetapi Yesus tidak berhenti hanya sampai mereka percaya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi jangan berhenti hanya sampai tahap percaya. Percaya Yesus, amin. Siap diberkati, amin. Banyak yang begitu Bapak Ibu. Tapi setelah percaya, langkah berikutnya apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi murid, bukan sekedar percaya. Karena kalau kita hanya percaya, surat Yakobus berkata, kamu percaya bahwa Allah itu ada. Setan pun juga, bahkan dia gemetar. Jadi kalau kita hanya sampai percaya, kita nggak beda dengan, bukan saya yang bilang Bapak Ibu tadi. Oh banyak orang Kristen percaya, haleluya, percaya, haleluya, percaya mujizat, haleluya, percaya. Tunggu dulu. Percaya itu baru the first step on your journey. Dalam perjalanan iman kita. Jadi tunggu dulu. Saya tanya, orang percaya bisa murtad nggak? Nanti baca ayat 59, Yohanes 8:59. Orang-orang Yahudi yang percaya tadi hendak melempari Yesus dengan batu. Jadi orang yang percaya bisa murtad. Tapi yang namanya murid, tidak mungkin dia bisa murtad karena dia adalah murid. Makanya saya terjun ke dunia pemuridan Pak sampai hari ini. Kenapa? Saya gregetan Bapak Ibu. Lihat orang ke gereja banyak sekali. Kemarin ada di Amerika, Citra Garden 2 aman. 14 orang Pak pulang dari kebaktian masuk restoran Pak Markus. 14 orang. Masuk restoran. Wah pesannya macam-macam, paling enggak 14 macam betul? Satu orang satu kan. Nah makan di sana itu kalau satu piring kira-kira $14 Bapak Ibu. Ya itu yang sederhana, $14 satu piring. Kalau 14 itu kira-kira ya $200 lah yang sederhana ya. Belum yang lain-lain plus minum dan sebagainya. Itu kalau makan $250-300, tipnya kira-kira berapa? Kalau tipnya itu 18%. 30, hampir 20 berapa berarti?
ya 40 ya, 40-50 dolar ya tip. Itu tipnya saja, tip. Di Indonesia paling enak Bapak Ibu, makan gak usah pakai tip. Ya, di Amerika kalau makan pakai tip, 18%. 14 orang dari gereja masih pakai seragam. Waduh, makan. Selesai makan, selesai makan, mereka pulang, ninggalkan traktat, nggak ninggalin tip. Ninggalin traktat, percaya Yesus masuk surga, tidak percaya Yesus masuk neraka. Pegawai restorannya Bapak Ibu bilang, ini orang Kristen modelnya kayak begini, bilangnya mau masuk surga katanya. Apa yang dimaksud? Ini orang Kristen, Kristennya luar biasa, semangat pakai seragam, pergi ke gereja, karakternya nggak berubah Bapak Ibu. Orang Kristen kadang-kadang selalu berpikirnya kekurangan. Ya saya masih kekurangan sih Pak. Saya kerjanya juga apa? Bapak Ibu saya kasih tahu. Orang yang hidupnya kurang. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kita ini enggak kaya, tapi kita adalah kelimpahan. Karena ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayo katakan kanan kiri, kamu kelimpahan. Udah. Sekarang katakan sampingnya lah, kamu masih ngontrak kok kelimpahan. Kita mungkin masih ngontrak. Kerjaan kita mungkin cuman kurir. Tapi Anda dan saya kasih tahu, Yesus berkata bahwa Anda dan saya adalah orang-orang kelimpahan. Karena Yesus ada di dalam kita. Dan untuk kelimpahan Pak, nggak harus kaya. Makanya Yesus berkata, orang kaya susah masuk. Ayo pulang aja yuk. Orang kaya susah masuk. Siapa yang nggak susah masuk surga? Orang yang berkelimpahan. Jangan puas sampai jadi kaya. Puaslah sampai berkelimpahan. Dan untuk berkelimpahan tidak harus naik mobil mewah Pak. Datang ke sini naik gojek goncengan Pak. Anda berkelimpahan karena Anda punya Tuhan Yesus. Ini tadi sampai di mana kok ngomong ke situ? Ya. Orang Kristen itu kelimpahan. Saya tadi naik taksi Bapak Ibu dari Bintaro. Taksinya juga sudah lumayan sebetulnya ya. Tapi saya pikir, iya ya dia tahu saya ke gereja juga kan. Perginya ke GBI Citra 2. Saya bilang, Pak terima kasih. Oh ya Pak terima kasih. Ya. Dia lihat gereja gitu. Pak ada sedikit berkat. Oh terima kasih Pak. Terima kasih. Enggak harus kaya Bapak Ibu. Karena kelimpahan bukan ditentukan oleh apa yang ada di dompetmu. Kekayaan ditentukan oleh apa yang ada di dalam dompetmu. Tapi kelimpahan ditentukan oleh apa yang ada di dalam hatimu. Kelimpahan. Jadi tadi Bapak Ibu, orang Kristen pelitnya minta ampun. Bapak Ibu kalau ketemu orang pelit, diapakan biasanya? Oh, di gereja ada orang pelit, diapakan biasanya? Didoakan ya. Dalamnya tangki roh pelit, keluar! Roh pelit, keluar! Saya tanya pelitnya berubah enggak? Orang pelit itu perlu dimuridkan. Karena dia perlu nyangkal diri dan pikul salib. Sehingga dia tidak jadi pelit. Karena dia tahu kebenaran di dalam Kristus itu memerdekakan. Ini orang nggak tahu kalau kelimpahan. Saya itu dulu pelit banget Bapak Ibu. Karena saya merasa pendeta paling kere di dunia. Betul Pak? Saya pendeta paling kere di dunia. Betul. Ya pendeta-pendeta punya rumah. Saya tinggal di apartemen.
Aduh saya gini-gini aduh. Ya kalau zaman dulu mungkin betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Dadadada. Tapi begitu saya baca firman, saya dimuridkan, saya dimerdekakan. Dan saya katakan saya bukan orang miskin, saya orang berkelimpahan. Dan saya akan jadi berkat melayani orang-orang yang membutuhkan. Saya dulu kalau sama tukang parkir itu maunya berantem terus Bapak Ibu. Beda 1000 itu loh mau berantem. Sekarang kalau saya tukang parkir Bapak Ibu, ada berapa sudah kasih 5.000 ya Pak, sisanya ambil. 10.000 Pak, sisanya ambil. Kelimpahan. Kelimpahan. Siapa yang masih pelit hari ini? Tolong jangan angkat tangan. Kalau engkau masih pelit sampai hari ini, engkau perlu baca firman. Jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Jadi percaya itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya apa? Belajar jadi murid. Dan jadi murid ditandai dengan kita belajar firman. Kita tetap di dalam firman. Kata tetap di situ dipakai kata meno, tinggal, abide. Artinya apa? Sama seperti Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Kata yang dipakai meno, tinggal. Tinggal itu bukan cuma baca Bapak Ibu. Maka katanya kepada orang yang kalau kita cuma pintar baca, kita nggak beda sama agama lain. Orang Kristen harusnya baca, hafal, renungkan, lakukan. Itu yang disebut sebagai tinggal. Baca, hafalkan. Orang Kristen kalau suruh hafal ayat, Pak, susahnya minta ampun. Ya pastor, faktor U. Tapi menghafal salah istrinya, enggak bilang faktor U. Hafal salah suaminya, lah ya dulu dia pernah gini. Lah habis itu tahun 2017 dia begini. 2018 bla 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 bla. 2019 hafal semua, kok enggak faktor U? Kalau sudah menghafal ayat faktor U. Bagaimana mau tinggal di dalam firman? Kalau firman ini cuma sampai di sini, belum sampai di sini. Bagaimana firman itu mau bekerja dalam hidup kita? Makanya Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap tinggal dalam firmanku, tinggal, tenggelam, isinya firman, isinya firman, isinya firman. Kalau rapat gereja isinya menurut firman atau menurut saya? Kadang gereja berantem Bapak Ibu. Karena menurut saya, nah suami istri kalau berantem menurut firman atau menurut saya? Menurut saya, sudah ribut terus. Kalau firman sungguh-sungguh kita tetap di dalam firman. Suami istri tumbuh sama-sama. Kalau berantemnya bukan serang-serangan firman. Efesus 5 ayat 22 berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu. Tunggu ayat 5:25. Hai suami kasihlah istrimu. Bukan begitu maksudnya. Kalau istri tinggal di dalam firman. Suami tinggal di dalam firman. Dia mau ngomong dikendalikan oleh firman. Enggak ngomong sembarangan. Enggak ada ngomong cerai. Ada yang masih suka ngomong cerai? Jangan angkat tangan. Anda belum tinggal di dalam firman. Sebab firman tidak pernah mengajarkan kita untuk bercerai. Yang ada adalah mengampuni. Berapa kali mengampuni? Berapa kali itu? 70 kali 7. Aduh susah 70 kali 7. 10 tambah 6 aja jadi 17. Apalagi 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? Aduh. 70 kali 7 berapa? 490 kali. Artinya apa 490 kali? Apakah kita ngitung? Ya.
Salah suaminya sudah 489 kali. Istrinya bilang, "Pak, ini sudah 489. Kesempatanmu untuk berbuat salah cuma sekali lagi. Setelah itu tiada maaf bagimu." Lalu suaminya nyanyi, "Mengapa tiada maaf bagiku?" Maksudnya, kalau kita sudah mengampuni sampai 489 kali, enggak mungkin kita untuk selanjutnya itu enggak mengampuni. Kita pasti akan mengampuni karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengampuni. Tinggal di dalam firman. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi mengikut Yesus, percaya itu jangan cukup sampai percaya. Kita semua harus tinggal di dalam firman. Kita semua menjadi murid-murid Kristus. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam firman, kita akan mengetahui kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita tinggal di dalam firman, kita ngerti kebenaran. Nah, hari-hari ini ada banyak ajaran yang aneh-aneh. Udah jangan pindah-pindah gereja, ke sini aja Citra 2. Ya, di dunia Citra 2, di surga juga Citra 2. Kata Om Yakob. Ada banyak ajaran aneh. Murid saya itu ada di Purwokerto ya, suami istri. Berantem terus Pak. Ikut kelas pemuritan. Terus dia diundang KKR. Dia bilang, "Pastor, saya diundang KKR nih." KKR apa? Katanya KKR perjanjian garam. Wih, luar biasa. KKR perjanjian garam. Di Alkitab ada perjanjian garam. Katanya lebih dahsyat dari perjanjian Taurat katanya. Terus suruh apa kamu? Saya disuruh bawa, ditanya masalahnya pastor. Nah saya bilang masalah saya itu suami istri sering berantem, Om. Oke, besok datang ke KKR ini. Ya, bawa akte pernikahan, akte perkawinan. Terus buat apa Om? Ternyata di dalam KKR itu Bapak Ibu setelah maju, akte pernikahannya ditaruh di meja, terus ditaburi garam. Katanya perjanjian garam katanya. Dalam nama Yesus pakai bahasa roh. Terus pulang. Saya tanya, berantem enggak? Berantem enggak ini? Ini loh, orang enggak ngerti kebenaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kristen cuma percaya saja. Berkat haleluya, oh haleluya dapat berkat. Oh haleluya mujizat ke semua haleluya. Enggak pernah mau belajar firman. Tidak mengerti kebenaran. Dan kebenaran tidak memerdekakan dia. Dia terjajah dan terus terjajah. Jangan mau dijajah. Kalau suami istri berantem, bukan akte kelahirannya ditaburin garam. Mau ditaburin emas pun juga tetap berantem. Gimana caranya? Suami nyangkal diri pikul salib. Setiap orang, Lukas 9:23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Istrinya juga sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi mau berantem, mau marah, enggak jadi. Orang dunia punya pepatah begini Bapak Ibu. Orang menikah itu siklusnya 6 bulanan. 6 bulan pertama waktu menikah, bulan madu kan. Suami ngomong, istri mendengarkan. 6 bulan pertama. Terus siklusnya 6 bulan. 6 bulan kedua gantian, istri yang banyak ngomong. Giliran suami yang mendengarkan. 6 bulan berikutnya, suami ngomong, istri ngomong. Tetangga yang mendengarkan. Bapak. Kenapa? Ya karena kita tidak dimerdekakan. Kita nggak belajar firman. Kita cuma pas ke gereja. Ke gereja pun cuma, amin. Khotbahnya kepanjangan dikit nih. Enggak ngangkat ini, suasana kebaktiannya enggak ngangkat. Yang mimpin pujian mana tadi? Ya, enggak ngangkat ini.
Kalau mau ngangkat ya bawa gerobak minggu depan. Aneh ya. Pemain musik singer jangan pernah putus asa ya. Jemaat itu kadang-kadang kalau komentar yang nggak ngangkat, kurang urapan, ya urapannya kurang, gimana? Apa ada tadi pakai saya cerita? Apa ada app buat urapan, ngukur urapan? Wah urapannya dahsyat men. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena jemaat tidak jadi murid, cuma datang jadi penonton. Ya, khotbahnya ini bocai. Anda datang di gereja bukan menonton pertunjukan. Kita datang untuk mendengar firman. Dan firman itu harus memerdekakan kita. Karena kita tinggal di dalamnya. Jikalau kamu tetap di dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau enggak tinggal tetap dalam firman. Jadinya jadi orang bodoh. Maaf ya saya bilang. Pakai bahasa agak keras ini. Ada orang Kristen gak ngerti. 2 Korintus 5:17. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Lah kok masih ke gereja puter-puter cari bagaimana caranya melepaskan kutuk. Ada orang Kristen ke gereja minta-minta cari-cari itu pembicara yang spesialis kutuk. Waduh. Selesai kebaktian, Om tolong saya dilihat. Ada kutuk enggak? Masih ada kutuk enggak? Masih ada kutuk enggak? Terus dia tanya, kamu tadi makan ikan kutuk atau enggak? Ya. Masih ada kutuk enggak? Wah ada ini. Ya. Ayo maju ke depan. Ya. Ada orang Kristen yang kayak sampai hari ini begitu Bapak Ibu. Datang ke spesialis kutuk setiap minggu untuk dilepaskan dari kutuk. Loh ini orang bodoh. Alkitab berkata barang siapa ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah kita percumanya, haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Gak ada kutuk yang mengikat kita. Lah kalau hari hidupnya susah, kesusahan dapat dipakai Tuhan untuk membawa kita dekat kepada Dia. Kesusahan juga dipakai Tuhan untuk mendisiplin kita. Kesusahan adalah, baca Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 6. Kesusahan dipakai sebagai alat kasih dari Tuhan buat memanggil kita dekat kepadanya. Bukan kutuk. Orang Kristen masih percaya kutuk. Cari-cari pendeta spesialis kutuk. Anda nggak ngerti kebenaran. Kalau kita ngerti kebenaran, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Nggak ada kutuk. Saya nggak takut apa-apa juga. Siapa yang takut angka 13? 13. Saya naik kereta, kalau dari Semarang ke Jakarta, saya sering kali naik kereta Bapak Ibu. Saya pilihnya nomor 13. 13. Enggak usah takut. Alkitab nunjuk kalau kita tinggal di dalam firman, kita ngerti kebenaran. Dan kebenaran memerdekakan kita. Tidak ada angka sial. Semua angka datangnya dari Tuhan. Saya naik 13, kenapa saya milih nomor 13? Nomor 13 kalau kereta Argo Muria atau Argo Sindoro itu paling belakang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Markus. Saya bisa naruh koper di belakang kursi saya. Lah kalau nomor 12 kan nggak bisa. Nomor 13. Apakah saya celaka? Enggak. Sampai hari ini enggak celaka. Karena saya ada di dalam Kristus. Siapa ada di dalam Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dimerdekakan. Kuncinya apa? Tinggal di dalam firman. Siapa hari ini masih belum mau dimuridkan? Tadi katanya Pak Iwan ini penanggung jawab pemerintah. Datang sama Pak Iwan ngaku dosa. Ada loh Bapak Ibu. Ada ini pendeta. Di Amerika bukan di Citra 2 ya. Diajak pemuritan jawabnya gini. Pak, kalau saya enggak mau jadi murid. Kaget saya.
Terus saya maunya jadi anak Bapa. Kayaknya hebat ya. Cuman dia dia nggak ngerti kebenaran. Firman Tuhan katakan kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Terus kalau sudah merdeka mau ngapain? Kita merdeka bukan hanya kayak zaman sekarang. Merdeka sebebas-bebasnya, saudara. Indonesia ini merdeka kan? Tapi banyak yang gak merdeka. Naik motor gak pakai helm. Merdeka. Ngelawan arus. Merdeka. Masuk jalur busway. Merdeka. Apa ini? Enggak merdeka kita ini. Masih terjajah. Terjajah apa? Kita dijajah. Kita sudah merdeka dari Belanda. Tapi bangsa Indonesia kita perlu berdoa. Bangsa Indonesia masih dijajah. Dijajah oleh apa? Kebodohan. Masa ada yang masuk jalan tol itu melawan arus coba? Masuk jalan tol melawan arus. Sebebas-bebasnya. Salah. Merdeka itu bukan untuk melakukan sebebas-bebasnya. Merdeka itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di podium. Tidak harus dikirim ke Papua, ke Amerika, ke Afrika, bukan. Melayani Tuhan itu dengan apa yang kita bisa lakukan di lingkungan terkecil yang kita bisa lakukan. Sakeus, pemungut cukai. Tahu ya Sakeus ya? Sakeus itu pemungut cukai. Dibenci orang Yahudi. Karena begini Bapak Ibu, pemungut cukai itu kerjanya borongan. Jadi waktu itu Israel kan di bawah kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi enggak mau pungut cukai sendiri. Kenapa? Bahaya, bisa dibunuh itu yang ini. Sehingga orang-orang Romawi, pemerintah Romawi menarik orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Misalnya untuk kota Yeriko. Siapa yang mau jadi pemungut cukai? Ya, dia sudah tahu kira-kira pajaknya itu berapa. Terus ini semuanya lelang. Misalnya si A berani berapa miliar, siapa? Nah Sakeus itu menang lelang karena dia berani menarik pajak dan dia berjanji untuk menyetor kepada pemerintahan Romawi itu sekian, mahal sekali. Itu sebabnya Sakeus dibenci orang Yahudi. Sehingga Sakeus pikirnya apa? Kenapa Sakeus mau? Karena dia mikirnya apa? Cuan. Duit. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Makanya kok tiap hari cari uang terus pikirannya uang, lama-lama jadi Sakeus hidup bagi diri sendiri. Dia dengar Yesus mau datang. Yeriko. Dia pergi naik pohon ara. Karena Sakeus orang pendek. Ada lagu sekolah mingguan. Masih diajarkan enggak sekolah minggu? Sakeus. Orang pendek. Kecil benar ia naik. Hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya. Hai Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Itu lagu sekolah minggu zaman dulu. Kalau lagu sekolah minggu zaman sekarang, more, I want more. Saya bilang, pemimpin pujian saya larang. Tadi kamu nyanyi apa? I'm gonna fly tonight. I'm gonna fly tonight. Saya bilang jangan nyanyi lagu itu. Itu kalau orang dulunya masa lalunya narkoba, dengar lagu itu orang bisa kebawa ke masa lalu. I'm gonna fly tonight. I'm gonna fly tonight. I'm gonna fly tonight. I'm gonna fly tonight. Ya. Orangnya tanya, di mana aku ikutan, gua ikutan, di mana gua ikutan gitu. Sakeus ketemu Tuhan Yesus. Terus benar, Sakeus turun. Yesus menumpang. Kata yang dipakai sama. Yesus meno di rumahnya Sakeus. Setelah meno, setelah tinggal di rumah Sakeus, paling tidak makan, apa yang terjadi? Sakeus bertemu Yesus.
Sakius mendengar perkataan Yesus. Perkataan Yesus memerdekakan Sakius. Apa yang Sakius lakukan? Sakius memuji Tuhan, haleluya, haleluya gitu. Sakius bilang sama Yesus, Tuhan, setengah dari hartaku kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang pernah kuperas, aku akan mengembalikan berapa? 4 kali lipat. Orang yang sudah dimerdekakan oleh firman, dia akan melayani Tuhan dengan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa, yaitu melalui hartanya juga. Tadinya Sakius hidup untuk dirinya sendiri. Setelah ketemu Yesus, dibebaskan oleh perkataan Kristus. Dia bukan hidup untuk diri sendiri, tapi dia hidup untuk Kristus dengan cara dia berbagi kepada orang lain. Saya agak sedikit menangis Bapak Ibu. Waktu Sumatera kena banjir bandang, dengar semua ya, berapa bulan yang lalu. Membuat rumah 2.500 rumah for free. Saya tanya, gereja Tuhan di mana? Gereja Tuhan hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Lupa bahwa Yesus, Lukas 9:57, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita dimerdekakan, bukan supaya kita membangun kerajaan kita sendiri. Kita dimerdekakan supaya kerajaan Allah ditegakkan di atas dunia ini. Kita dimerdekakan supaya kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dimulai dengan lingkup yang terkecil di rumah kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama. Nyanyi lagu yang sama tadi pagi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, oh dalam jalanku, memuliakan, oh ku mau sepertimu. Doa kami ya Tuhan di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami tidak mau seperti dunia, tapi kami seperti Engkau Tuhan. Terus disempurnakan dalam segenap jalan kami, untuk kami bisa memuliakan Engkau, dimerdekakan untuk melayani Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh ya Tuhan, ya sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Oh sekali lagi angkat hatimu, nyanyikan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus.
Firman-Mu sudah disampaikan. Dan giliran kami menjadi pelaku-pelakunya. Firman-Mu sudah diberitakan. Ajari kami bukan sekedar senang mendengarnya. Tapi ajari kami bertanya, apa yang harus saya lakukan hari ini? Jadikan kami orang yang bukan sekedar percaya. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Rela diproses, rela dibentuk, rela dimuridkan. Menjadi dewasa, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 16. Menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Jangan bawa kami, jangan biarkan kami terus hanya sekedar terima berkat, terima berkat, terima berkat, terima berkat. Tapi ajari kami memberkati orang lain. Ajar kami memberkati gereja-Mu Tuhan. Ajar kami memberkati orang-orang yang lain. Sebab kami dimerdekakan. Bukan supaya kami menikmatinya sendiri. Membangun kerajaan dunia. Tapi kami dimerdekakan untuk membangun kerajaan Allah. Supaya Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang diberkati bersyukur berkata amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Atas nama Gembala dan Jemaat GB kita 2, terima kasih atas pelayanan Pak Jonas pagi dan siang. Yuk kita mau berdoa buat Pak Jonas. Bapak makasih buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar firman yang kami terima pagi ini Bapak, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami boleh praktek Bapak, supaya firman itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Makasih Bapak. Bapak kami juga berdoa buat Pak Jonas, suami istri dengan ibu. Biar pelayanannya Bapak banyak jiwa boleh dimenangkan oleh hamba-Mu. Banyak jiwa boleh datang kepadamu melalui hamba-Mu ini Bapak. Makasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Edi, dan selanjutnya mari kita akan lihat breaking news. Sungguh besar kebaikan-Mu, oh Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi pelita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata bagiku. Betapa besar anugerah-Mu telah Kau berikan kepadaku. Senap hidupku tinggikan nama-Mu. Yesus, Kau andalanku, Kau sumber pengharapan bagiku. Tak henti tinggikan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu sempurna, dan Kau mulia. Mari sama-sama semuanya. Sungguh besar kebaikan-Mu, oh Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi pelita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata bagiku. Yesus, Yesus, Kau andalanku. Puji
Tuhan, terima kasih tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada pagi menjelang siang ini. Beberapa hal yang perlu saya tekankan, yaitu pertama, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus akan ada acara ulang tahun ABI Anak Betel Indonesia dan disertai dengan acara tukar kupon. Ya, jadi bagi anak-anak, Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan kupon selama 1 tahun ini, harap membawa semua kuponnya karena tahun depan kupon ABI itu akan diganti dengan yang baru, dengan edisi yang baru. Ya, jadi semuanya dibawa selama setahun ini untuk ditukar dengan hadiah-hadiah yang menarik yang akan menyenangkan anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi dengan tema Grow and Glow with Jesus ya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus jam 3 sore sampai dengan selesai. Dan hari Minggunya pada tanggal 30 Agustus ibadah ABI ditiadakan dan akan bertemu kembali pada minggu depannya tanggal 6 September. Ya. Lalu yang kedua, ibadah RPBI pada sore hari nanti jam 3:30 sore akan dilayani oleh Pendeta Madya Kristanto Setiadi dengan tema Process Make Progress and Progress Make Perfect. Ya, jadi pada tanggal 30 Agustus minggu depannya sama jam 3:30 sore akan dilayani dengan Bapak Pendeta Pratama Iwan Chandra Sanusi dengan tema Born Free. Ya, jadi bagi Bapak Ibu memiliki putra-putri remaja RPBI, Remaja Pemuda Betel Indonesia mengadakan ibadah setiap sore jam 3:30 sore. Ya, lalu selanjutnya akan ada seminar bagi jemaat yang ingin belajar memahami makna dan kebenaran salib Kristus. Ya, jadi seminar ini diadakan selama 3 hari berturut-turut pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, jadi Selasa sampai hari Kamis pada tanggal 1 sampai 3 September. Dimulai jam 8:30 pagi sampai jam 4 sore. Ya, tempatnya di tempat ini GBI Citra Garden 2 dengan biaya kontribusi sebesar Rp100.000. Ya, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin ikut memiliki waktu bisa menghubungi sekretariat atau Bapak Tarsim Pandinata atau juga Bapak Joshua Tanujaya sebagai panitia dalam acara seminar ini ya, di mana pembicaranya import ya dari Korea, yaitu Bapak Pendeta Lee Sangjo dan Bapak Pendeta Kim Chong Gi ya, ini ada di depan itu ya, yang pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagi yang mendaftar, kabar baiknya bagi yang mendaftar sebelum tanggal 29 Agustus ya akan mendapatkan. Yang pertama, wah berarti banyak nih ya. Yang pertama akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Wah, jadi udah bayar 100.000 dikasih voucher tuh. Ya. Bukan hanya itu saja, yang kedua bonusnya itu sebuah buku Injil Salib. Ya, jadi kita akan terus belajar lewat buku tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sertifikat. Yang keempat bonusnya itu makan siang gratis disertai dengan snack. Wah, jadi 100.000 banyak bonusnya ya. Udah balik modal, ya dapat voucher belanja, banyak plus-plusnya juga. Lalu bagi yang beruntung juga yang terakhir akan mendapatkan door prize. Wah, luar biasa ya. Jadi mari bagi Bapak Ibu bisa mendaftar dalam acara seminar pada tanggal 1 hingga 3 September hari Selasa sampai hari Kamis. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Mari kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mengembalikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang boleh terus kami nikmati di dalam hidup kami ya Bapa. Tak pernah Engkau tinggalkan kami, tak pernah Engkau lepaskan kami, berkat-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Nah, apabila sebentar Tuhan kami akan mengembalikan setiap berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami, setiap berkat yang Engkau percayakan kepada setiap kami ya Bapa, biar kami bawa semuanya yang terbaik bagi Raja kami, bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop persembahan dan masukkan ke dalam kotak persembahan atau bisa scan QR yang di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di layar monitor. Bagi yang sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan semua karena anugerah. Haleluya, haleluya Yesus. Mari puji Dia, sembah Dia kami. Mau seperti-Mu Yesus di
namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman, amin. Amin. Sekali lagi Pak Jonas, Ibu terima kasih. Ya Pak Jonas dan Ibu akhir bulan ini juga akan kembali ya. Kita berdoa juga untuk pelayanannya. Juga ntar sore akan melayani juga di tempat rekan kami juga ya. Di sekitar sini juga ya. Rekan hamba Tuhan juga. Tuhan memberkati. Saya diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya, dua hal, pulang jam 3 sore hari ini, haleluya. Satu, saudara nggak ditayangin bahwa saudara kita yang ada di Flores ngalami bencana. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa scan QR yang ada di Dana Misi. Dengan catatan di belakang itu kasih 0005 ya kan 5. Kalau 1 juta 1000,005 gitu ya. Kalau 10 juta tahu sendiri pokoknya belakangnya 0005 ya. Nah, itu nanti akan kita salurkan karena kita punya Pelmas di Gereja Betel Indonesia. Kita akan bersama-sama untuk membantu kesusahan saudara kita lewat organisasi yang ada. Jadi persembahan saudara akan lewat Pelmas itu ya. Setuju ya? Ya, jangan siapin HP dulu ntar aja ya, di foto dulu aja itu ya. Yang kedua, saudara di belakang saudara udah ditunggu sama ketua bidang parenting saudara. Targetnya mau 25 loh, punya target yang besar untuk pasangan-pasangan suami istri yang punya anak dari usia 0 sampai 71 tahun boleh mengikuti itu. Bahkan artinya saudara yang mau dipanggil Tuhan pun boleh ikut ini ya, karena tadi Pak Yunus bilang pemuridan itu sampai kapan? Di sini juga, di sini Pak ya, nggak apa-apa lah saya ngomong. Di sini juga ada yang tanya begitu, sampai kapan gitu loh. Saya nggak ngomong di Amerika dan di luar negeri, di sini juga begitu nanya. Saya juga bilang tergantung kecerdasan saya bilang gitu. Jadi ya saudara akan lewat ini. Ada kelas, ada juga nanti ada kelompok-kelompok kecil. Saudara di belakang udah ditunggu pasangan suami istri. Kalau cuman istri saja atau suami saja tidak diterima, saya coret juga. Nggak mau karena harus seimbang. Oke, daftarkan yang sudah belum daftar. Sudah ada 10 pasang ya yang sudah daftar. Berapapun ya yang ikut nanti saudara akan dibina khususnya pemuridan khusus sebagai orang tua. Nah, terima kasih Pak Yonas, ini dukung saya, ini saya berdiri semakin yakin. Enggak ya, saudara semua harus masuk dalam yang namanya proses supaya kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Bilang yang setuju katakan amin. Bilang sebelahnya kamu antusias dong. Ya saya lihat wajahmu antusias. Amin saudara. Haleluya. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Saudara kita menadakan tangan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkati.